Uh, ini kantornya. Iya, ini kantornya NTNC Channel. Gede juga ya. Apanya? Kantornya dong. Pak. Aduh, mana tuh orang ya? Cepet banget. Padahal pengen banget saya foto sama Bintang Peto. Emang ajaib tuh orang. Dia nggak tahu aja. Kan emang gue anak ajaib. Kumisan aja sekarang. Ini saya podcast sendiri. Bintang tamunya mana? Aduh. Ibu maaf, saya terlambat. Saya cari-cari ibu kemana-mana nggak ada. Ternyata ibu di sini. Oh gitu. Kirain saya podcast sendiri. Ternyata saya kedatangan Joshua Suherman. Aduh, idola saya waktu kecil. Mohon maaf ibu sebelumnya. Iya. Saya boleh silent handphone saya dulu. Boleh ya? boleh, Aduh boleh, lupa boleh. saya silentnya Iya, nih. benar. Oke, udah aman. Udah. Oh ya udah. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Aduh, terima kasih ya. Saya juga Joshua. terima kasih sudah diundang. Atau saya boleh panggil Jojo aja kali Boleh, ya. boleh, Terima boleh. kasih Jojo sudah hadir di podcast NTMC. Sama-sama. Saya tuh ngefans banget sih untuk kalangan generasi 90-an ya. Kebetulan saya generasi 90-an juga loh. Siapa sih yang nggak tahu sosok Joshua Suherman ya kan? Masa Yang lagunya tuh diputar setiap hari, bahkan DVD, VCD, zaman dulu VCD, VCD, ya. betul, VCD. Kaset-kaset itu semua Betul. lagunya Joshua ya kan. Bahkan hampir semua film-filmnya Joshua saya nonton, termasuk Petualangan Sherina. Nggak ada saya di situ. Oh nggak ada Salah, ya? nggak ada. Oh nggak ada Petualangan Bu. Sherina ya? Pengennya main sih, tapi nggak diajak kayaknya waktu itu. Nggak diundang saat itu ya? Oh, berarti Iya. bukan Petualangan Sherina ya? Bukan, Oh, maaf, bukan. maaf, saya salah berarti. Oke. Ya, film pertama di tahun 2000-an yang judulnya Joshua, Oh Joshua. Betul. ya? Saya tuh 10 kali nonton itu, 10 kali juga menangis. Astaga. Karena itu benar-benar menyentuh ya. Saya deg-degan banget, jahat banget ya yang nyulik ya. Ibu sekarang jadi polisi, jadi bisa, Ya, bisa membantu ya. Iya, bisa set tangkap itu Betul. penculik ya kan. Nah, saya mau nanya nih sama Jojo. Sudah berapa film yang diperankan sama Jojo selama ini? Mungkin kalau film layar lebar sekitar 8 atau 9 mungkin ya. Oke, Gitu. kalau misalkan sinetron nggak pernah ya? Sinetron justru lama kayak Anak Ajaib tuh dari kecil Oh iya, main. benar-benar anak ajaib, benar-benar. Malah belakangan ini udah nggak main sinetron lagi. Film komedi terakhir yang ada sampai sequelnya sampai 3. Ya Wis Ben. Yo wes Betul. betul. Kalau Jojo sendiri masih suka nggak nontonin film ataupun video klip zaman-zaman masih kecil? Kalau film kayak film Joshua gitu sering diputar di TV, biasanya pada mention gitu-gitu sih. Jadi nggak sampai nonton sih, cuman memantau komentar orang aja. Iya. Kalau video klip malu biasanya. Iya benar sih ya. Jadi kayak nggak usah ditonton nggak apa-apa. Tapi sering itu Bu, kayak misalnya karaoke sama teman-teman suka pada iseng kan. Oh, nyanyiin nyetel lagu gitu kayak basi aja sih bercandanya gitu. Tapi emang saya sendiri tuh kayak nonton sampai saat ini ya, nonton Joshua tuh kan sekarang tuh sering banget ditampilin kalau misalkan lagi hari libur panjang, Iya, betul, anak-anak biasanya hari libur. sekolah gitu kan, itu pasti ditampilin. Itu saya masih tertarik loh untuk nonton karena emang ceritanya tuh bagus Iya. gitu. Dan emang sedih sih, pokoknya tuh Iya, dia masih kecil aja tuh aktingnya tuh udah bagus banget. Enggak lah, itu sebenarnya karena tim juga kan ceritanya udah mendukung, Iya, terus benar. sutradaranya juga legend, terus produser dan lain-lain semuanya. Saya tuh cuman kebetulan dapet tim yang enak aja, jadinya Iya sih. filmnya jadi kelihatan bisa dinikmati sama banyak orang. Betul, filmnya booming banget sih memang di tahun 2000-an ya. Sebenarnya kalau di bioskop sama di TV, kayaknya lebih banyak yang nonton di TV sih. Iya, Lebih sering diputar di TV daripada penonton di bioskopnya saat Iya, itu. setuju. Karena saat itu saya juga nontonnya di TV ya. Waktu kecil itu saya belum pernah diajak ke bioskop. Nggak apa-apa, mau nonton di manapun selama legal boleh-boleh aja. Iya, yang penting jangan betul. bajakan. Jangan Ya, bajakan. jangan nonton di bajakan. Jangan, ya. Apalagi jangan. sekarang banyak banget situs-situs bajakan. Itu kan. dia. Nah itu nggak boleh. Jadi nonton yang resmi, yang legal supaya kita juga mendukung. Industrinya Mendukung jalan industri, teman-teman. betul. Kita syuting film tuh kadang capek kan sampai pagi. Setuju. Kalau yang nontonnya bajakan tuh sedih banget rasanya. Iya setuju benar. Jadi, nggak dihargai ya rasanya. Betul, Ya. kayak nggak dihargain. Jadi mendingan nonton streaming yang legal boleh, tapi jangan yang ilegal aja. Setuju. Nah, Joshua mengalami karir sebagai penyanyi cilik di usia 3 tahun. Betul. Menurut Joshua,
bagaimana sih perkembangan lagu anak-anak zaman sekarang? Kayaknya sejak era internet segmentasi itu jadi agak kurang begitu jelas segmentasinya gitu. Dimana kalau dulu mungkin anak-anak ya nontonnya acara anak-anak di jam-jam yang mereka bisa nonton TV gitu. Tapi saat ini kan internet membuka informasi selebar-lebarnya sehingga anak kecil bisa nonton di YouTube, bisa nonton dimanapun sesuai dengan keyword yang mereka cari gitu. Jadi menjadi penyanyi anak-anak zaman sekarang ini pasti pasarnya sangat berebut dengan pasar-pasar lain gitu, sangat susah. Sehingga ya praktis terakhir mungkin yang aku dengar Naura ya yang oke gitu sebagai penyanyi anak-anak yang punya segmen kuat gitu. Iya betul sih, karena saya melihat juga kayak tetangga-tetangga kan juga banyak yang masih kecil gitu ya, dan mereka sepertinya kurang tertarik untuk mendengarkan lagu-lagu yang memang untuk usianya gitu. Iya betul, dan bukan salah mereka juga sih, soalnya memang orang tua kan punya kontrol yang terhadap apa yang mereka konsumsi gitu. Jadi harusnya emang orang tuanya yang lebih, ini jangan dikonsumsi sebagai tontonan, ini harus dikonsumsi gitu. Peran orang tua tuh ya penting banget untuk mengarahkan anak-anaknya gitu. Apalagi zaman sekarang anak kecil tuh udah semuanya megang gadget gitu. Jadi dia sebenarnya bisa aja mencari apa yang seharusnya dia belum harus ketahui gitu ya. Dan orang tuanya pun yang mungkin seumuran kita waktu kecil kan nggak sepandai itu menggunakan gadget. Jadi kita malah kadang kalah sama anak-anak kecil zaman sekarang gitu. Karena dulu kita mainnya apa sih? Main apa tuh? Gobak sodor, congklak. Iya, setuju, congklak, gobak sodor yang galasin gitu. Benar, kayak. Nah, dengan kesibukan di masa kecil yang dulu, ini berhubungan nih. Dengan kesibukan Jojo masa kecil yang dulu kan nyanyi, main film gitu. Pernah nggak sih ngerasain rasanya seperti anak kecil yang lain yang main kayak gitu? Nah, ini dia nih banyak ditanyain sebenarnya. Dulu kan isu yang paling kencang beredar tuduhan terhadap manajemen aku adalah ini eksploitasi anak. Betul, itu sangat isunya dekat lah saat itu. Tapi aku setelah besar bisa bilang bahwa itu nggak terjadi. Kenapa? Karena aku melakukan itu atas kemauanku gitu, dan aku memang suka berada di atas panggung, diliatin orang, bisa menghibur orang, itu aku memang suka. Lain cerita kalau enaknya nggak mau, orang tuanya obses selalu dipaksa, ya itu lain cerita. Tapi dalam masalah aku itu nggak terjadi seperti itu, sehingga kalau anak lain punya playground di taman misalnya perosotan kalau aku merasa playgroundku ya stage, itu tempat bermainku. Aku malah kurang begitu nyaman bermain di taman atau yang gimana gitu sih. Tapi Jojo sendiri menikmati kan hal itu? Sangat menikmati. Iya sih, karena percuma juga kalau misalkan kita kasih mainan gitu, tapi dianya nggak tertarik. Interest. Iya, betul. percuma. Jadi lebih baik, apalagi itu sebuah prestasi ya, maksudnya menghasilkan sebuah prestasi untuk Jojo sendiri. Jadi sama kayak ini sih kayaknya anak sekarang kan banyak yang jangan main game terus, belajar dong gitu. Ya belajar betul wajib, tapi main game itu kalau bisa menjadikan sesuatu dan dia happy, kenapa enggak? Maksudnya apapun minat bakat anaknya, kayaknya pendidikan tuh nggak boleh ditinggalin. Aku pun ngejar karir dari kecil, tapi aku selesai sekolah gitu. Jadi aku nggak pernah tinggal kelas, nggak pernah aneh-aneh gitu. Jadi ya kalau nakal-nakal anak kecil gitu ya udahlah ya, itu kan memang ada peraturan sekolah yang menanggulangi itu. Tapi aku selalu syuting tuh pulang sekolah. Kalaupun memang harus izin, misalnya ada ulangan, aku pasti susulan. Nggak mungkin ya udah boleh nggak ikut ulangan terus dibiarin gitu, enggak. Jadi ada tanggung jawab setelahnya sih. Oke. Nih ada yang pengen aku tanyain juga. Jadi kan Jojo ini dari kecil tuh sebenarnya udah terkenal ya. Mungkin di kalangan teman-temannya tuh kayak di TV nih temen gue nyanyi lagunya di mana-mana gitu. Apakah Jojo memang senang untuk menjadi famous gitu? Atau memang ya karena gue punya skill gitu, gue punya bakat untuk itu gitu? Untungnya teman sekolah kan memang berteman dari TK bahkan. Jadi mereka tidak melihat aku sebagai public figure gimana gitu. Enggak juga, biasa aja. Dan aku justru risih ketika ada orang yang ngelihat aku di sekolah misalnya, ngelihat aku bukan sebagai teman sekelas, tapi sebagai ini public figure atau gimana. Aku risih gitu. Termasuk guru juga demikian. Nah, kalau aku pribadi, fame-nya itu justru kalau bisa nggak usah ada, nggak apa-apa. Karena aku cuma suka ngelakuin aja gitu. Masalah ini nanti bisa menghidupi aku, ya bagus. Tapi fame-nya itu sendiri sebenarnya bisa dibilang bukan hak justru, tapi itu jadi kewajiban yang mau nggak mau aku harus ambil gitu. Dan di satu sisi, kalau nggak pinter-pinter nge-handle fame itu juga bahaya gitu. Jadi
harus hati-hati gitu, Apa berat ya? lah. Ada yang namanya star syndrome. Star syndrome, Iya, betul. Star syndrome. Tapi memang sebenarnya kalau dilihat tuh sebenarnya jadi fame tuh enak ya. Enaknya tuh mungkin beberapa orang mendapatkan kayak hak Ya. hak khusus ya, maksudnya spesial gitu, dia merasa Betul. dispesialkan. Tapi untuk Jojo sendiri malah Ada nggak bisa dipungkiri ada hal-hal yang aku bisa dapatkan dengan itu. Iya. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau boleh pilih, aku mending ambil sesuatu itu tanpa pakai fame. Iya. Ya normal aja gitu sih. Tapi kalau aku jadi temennya Jojo sering juga sih kayak punya temen yang nggak pengen banget dilihat terkenal, nggak pengen banget. Aku juga pengen sih punya teman polwan gitu, pengen juga sih. Jadi kayak Tapi dengan teman polwan nggak kebalakan hukum ya. Tetap kalau bersalah tetap dong, dihukum. iya dong. Meskipun teman kita polisi, kalau kita salah ya tanggung jawab dong. Nah, betul itu. Ya, hal apa yang Joshua kangenin dari masa-masa kecil yang nggak bisa didapetin di umur yang sekarang? Oke, jujur kangen nggak sih kita semua dengan era sebelum internet? Kangen. Terutama yang pernah hidup di sebelum internet ya, Iya. karena era di mana kita nggak perlu dengar semua omongan orang secara direct gitu loh. Era ini kan membuat siapapun tanpa latar belakang yang jelas bisa ngomong apapun directly sama kita, yang sebenarnya dulu kita bisa pilih untuk tidak menghiraukannya. Sekarang kita jadi mau nggak mau jadi baca tulisannya gitu. Iya. Kalau dulu mungkin aku mau baca hanya dari orang-orang yang punya kapasitas dalam ngomongin isu tersebut. Kalau sekarang kayak orang nggak punya kapasitas jadi bisa ngomong gitu di sosmed gitu, kayak wah emang ya ada plus minusnya Iya ya. sih. Memang, tapi sebenarnya dari dulu sebenarnya udah ada internet ya. Cuma tidak semudah sekarang Betul. untuk mengaksesnya gitu. Tidak semua orang bisa akses internet dari tangannya Benar. dimanapun. Kalau dulu harus ke warnet. Kalau saya tuh dulu kalau mau Warnet. akses Facebook tuh harus ke warnet Betul, dulu. sama, dan biasanya dial dulu kan. Iya benar. Nah kalau sekarang tuh ya udah beli handphone kayak udah mudah aja gitu kan Betul. untuk mengakses, dan informasi-informasi yang beredar juga lebih mudah didapat, ya itu positif, informasi yang positif ataupun negatif, Iya. jadi lebih mudah juga Betul. didapatkan. Di satu sisi kayak misalnya aku kalau di jalan aku kan follow Twitternya TMC Polda Metro. Iya, iya. Aku selalu lihat untuk ngecek gitu. Kadang gimana yang macet aku bisa hindarin apa. Benar. Itu nilai plusnya, tapi nilai minus dari internet Itu juga positifnya. di luar itu ya banyak juga ya. gitu. Harus Jadi cerdas-cerdas kita dalam menggunakannya benar, ya. benar sekali. Oke, lanjut lagi. Tapi ada nggak sih orang yang membanding-bandingkan Joshua yang sekarang dengan yang masa dulu nih? Oh banyak. Dan menurutku itu nggak bisa dihindari ya, karena Image ya. iya, orang akan selalu compare gitu. Dalam hal apapun orang akan selalu ngelihat oh A sama B bagusan mana atau B sama C bagusan mana gitu. Ya itu akan selalu ada sih. Tinggal gimana kita ngehandle komparasi itu aja. Suka sebel nggak sih kayak, aduh lu tuh lucuan yang dulu, tau nggak sekarang lu tuh, kok lu sekarang jadi, sorry ya, maksudnya kok lu sekarang rambutnya gondrong gitu ya. gitu kan, tampilnya dulu tuh kan imut-imut banget gitu. Aku gini, aku ngerti setiap komentar yang keluar. Aku bisa memahami kenapa komentar itu keluar. Jadi aku nggak sebel. Iya. Kalau memang, maksudnya orang tuh kadang lupa bahwa setiap makhluk hidup itu bertumbuh. Iya, benar. Lebih dewasa atau lebih apa gitu. Jadi kadang orang yang bilang kayak, kamu waktu kecil tuh lucu banget gitu. Udah gede ya gitu. Yang ngomong tuh juga lupa waktu dulu juga dia muda Iya, gitu. benar. Sekarang udah nggak muda gitu. Cuman orang kan selalu lebih suka ngelihat keluar gitu ya daripada ke dalam. Jadi aku bisa memaklumi itu sih, nggak masalah sih. Oke, sometimes tapi ada yang suka bikin kesel dan sakit hati nggak sih? Pernah nggak dengar kayak komentar orang atau kayak lu lucuan waktu kecil deh, kayak sekarang deh. Gini, kalau komentar kayak gitu aku tuh nggak masalah. Yang bikin sakit hati itu biasanya justru yang berusaha untuk mengubah tapi nggak ngasih effort apa-apa. Iya. Gitu, kayak saudara-saudara jauh kita yang nanya kapan kawin tapi nggak mau bayarin catering, nah kayak gitu tuh. Iya, itu. Iya. Kan- Dan biasanya kan dibalut dengan Timingnya. ini, gue ngomong gini kan karena gue peduli. Biasanya selalu dibalut Iya, dengan itu. benar. Cuman masalahnya dipeduliin sama Anda juga kadang kita tidak butuh orang-orang Iya, itu benar. gitu. Lebih baik kalau menurut saya tuh lebih baik kita tuh doain ya, kayak oh Jo belum ya, semoga cepet ya, semoga gitu. segera ditemukan jodohnya yang terbaik. At semoga least kalau cepat. kalau memang nggak tahan pengen komentarin, kalau nggak punya sesuatu yang bagus ya, at least diem aja dah Iya, gitu. benar. Kalau tidak punya sesuatu yang baik untuk diberikan, sebenarnya diam gitu ya kan, betul, setuju. Nah, jadi sekarang kita mau sedikit flashback, Oke. sekaligus bernostalgia. Oke. Kira-kira Jojo masih inget gak nih lirik lagu semasa Jojo kecil? Huh. Kalau saya sebutin nanti, tolong dinyanyiin ya, refnya aja. Oke, aku coba inget ya.
Oke, yang pertama. Mm-mm. Lagu Andai Aku Jadi Kaya. Oh oke. Karena ini sebenarnya soundtrack, aku nggak pernah bawain ini secara manggung gitu. Oh gitu ya. Cuman seingatku aja ya. Iya. Andai aku jadi kaya, punya uang berjuta-juta, kan ku beli banyak gitar, ku sewakan pada pengamen-pengamen. Yeay, ini soundtracknya Joshua ya? Iya, betul. Aku ingat sih. Kalau lagu Air. Air, ya ini kayaknya pasti ingat tahu ya, soalnya setiap kali. Tapi sorry Jo, ini yang orang-orang tuh taunya judulnya bukan ini. Iya betul. Iya nggak sih? Betul. Aku cukup mengapresiasi podcast ini karena riset. Iya, Karena kan? judulnya Air, betul. Iya kan? Judulnya bukan diobok-obok, teman-teman. Karena orang-orang taunya di obok-obok. Iya, emang Coach Justin diobok-obok. Enggak. Judulnya Air, teman-teman. Jadi, ya ingat kalau ini sih ingat ya diobok-obok. Airnya diobok-obok. Iya. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Diputar-putar kerannya diputar-putar. Airnya banjir, aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin, dimandiin. Nanti masuk angin. Yeay. Kalau lagu Cicit Cuit. Oh, cici cuit, cici cuit, burung bernyanyi. Tok tok tok. Jujur aku sampai hari ini nggak tahu nada aslinya gimana. Iya. Jadi aku waktu nyanyi itu karena masih umur 3 tahun, Yep. jadi aku nggak pakai nada gitu loh nyanyinya tuh Iya. masih gitu. Dan itu yang direkam sampai sekarang. Dan aku nggak tahu maksud pencipta lagunya ini nadanya mau kemana ya gitu. Jadi aku pun nggak tahu nadanya gimana. Iya. Jadi kalau misalkan emang mungkin itu yang menjual Jojo juga ya, kepolosannya. Mungkin ya saat itu. Kayaknya sih itu juga terjadi sama Gempi yang lain. iya, benar. Avatar di mana orang tuh suka karena Kepolosannya, polosnya gitu. Makanya benar. ketika tidak polos lagi ya memang sudah bukan waktunya. Iya, benar. Bayangin badan segini tapi masih, apa Iya. itu? Tapi itu Jitak dong. Iya benar setuju. Karena malah disebelin ya kan. Kayak kena hipnotis bener. Bener. Iya. Kalau lagu Donat. Donat, bulat-bulat bolong tengah, namanya kue donat. Apa lirik lanjutnya? Iya. Ada bulat- combro, ada yang combro atau miso Iya, combro. betul, combro ada. Bulat, apa ya isinya? Oncom isinya, iya, betul. Pokoknya Tapi gitu itu deh. lagunya kayak ada unsur-unsur Jawa-Jawanya ya. Nah, kayaknya ya ini. Kayaknya gara-gara dulu produser dan pencipta lagu melihat aku logatnya sangat medok bahasa Jawa gitu. Jadi justru kurang pas ketika logatnya itu tidak menggunakan aksen-aksen Jawa gitu. Oh, iya. Jadi ya udah sekalian aja pakai misalnya bulat-bulat bolong harusnya kan tengahnya. Iya, tengahnya. Tapi aku jadinya liriknya tengahnya gitu. Jadi iya. mungkin ya. Tapi menarik sih, memang Jojo tuh lahir besarnya tuh di Jawa ya? Maksudnya bukan di Jakarta ya, maksudnya di Jawa. Iya, di Daerah Jawa Surabaya, Timur ya? Surabaya betul. Tapi sebenarnya sampai SD kelas 1 sih udah tinggal di Jakarta. Oh, tapi logatnya belum hilang sih, soalnya Iya. lagu Air itu kan di obo-obo, kan Betul. masih ada logat-logat Betul. medoknya gitu ya. Betul. Nah, yang tadi kita coba tes itu kan lagu ya. Nah, kalau sekarang nama-nama penyanyi cilik yang sama-sama dari generasi 90-an. Kira-kira Jojo masih ingat nggak ya? Kalau ini nggak inget sih, saya akan dimusuhi oleh orangnya. Nah, Karena iya. harusnya kita temenan nih gitu. Bener. Nih Oke. coba, bisa dilihat. Oh, Ini siapa ya? ini Cikita Medi. Ah iya. Ya, kuku-kuku. Kuku. Oke, selanjutnya. Ini Dea Ananda. Oh, oke. Dea Ananda Masih dari- eksis ya sampai sekarang Iya. ya, Dea Ananda. Dari trio Kwek Kwek. Ini Giovanni. Ya, dari Trio Kwek juga ya? Bukan, Giovanni itu nah ini banyak salah nih. Nih. Sayang salah. Saya akan luruskan nih. Jadi banyak yang mengira Giovanni itu adalah Alfandi dari trio Kwek Kwek. Padahal yang trio Kwek Kwek itu Alfandi bukan Giovanni. Giovanni itu duet sama Saskia dulu. Oh, ya. Saskia Iya, sama baru tahu Gotik. semuanya ya? Bukan. Bukan. Saskia sama Giovanni, iya. Oke, Udah tuh habis. Selanjutnya. Ada lagi? Oh, ini baru pindah ke PSG. Messi. Oh, Messi. Bukan. Ini Maisi. Iya, dulu dia punya acara Cilukba. Ini Bondan Prakoso, saat ini menjadi basis. Ya, sih. Tahu dong semua dong. Keren. Ini sebenarnya apa? Mas punya grup sendiri nggak sih? Punya grup WhatsApp nggak sih? Penyanyi generasi 90-an. Aku tuh sebenarnya gitu di ya? antara mereka semua paling muda. Jadi aku Oke. manggil mereka semua kakak rata-rata. Sama Dea Ananda aku panggilnya Mbak Dea gitu, sama Leoni, Cilele gitu. Kalau grup WhatsApp sih nggak ada, tapi kami masih beberapa kali berkampanye tentang menyelamatkan lagu anak. Yes. Dalam Save Lagu Anak itu diinisiasi oleh beberapa teman-teman termasuk Tinatun dan lain-lain juga. Sebenarnya lagu anak-anak yang zaman dulu tuh nggak bosan juga kok. Maksudnya nggak ketinggalan zaman kok. Kalau misalkan Iya. diputer Iya. saat ini. Betul. Dan sebenarnya yang kami ingin gerakan itu bukan anak-anaknya, tapi justru orang tuanya. Maksudnya sebagai orang tua juga harus
punya porsi untuk ngasih denger lagu anak. Nggak harus laguku, nggak harus lagu siapa, lagu apa aja. Yang penting liriknya itu untuk anak-anak. Karena penting untuk pertumbuhan anak, di mana lagu anak tuh banyak mengandung informasi. Banyak ya, tidak semua, banyak. Karena kalau diobok-obok, aku juga belum tahu ditanya pesan moralnya apa, tapi setidaknya banyak lagu yang anak-anak bisa dengarkan untuk perkembangan dia gitu. Iya benar. Dengan kata-kata yang simple, yang mudah diingat itu sih sebenarnya. Betul. Tapi memang sih ya zaman sekarang tuh kayak lagu cinta-cintaan untuk anak yang masih umur 5 tahun di bawah 10 tahun lah ya, itu tuh sepertinya lebih mudah untuk diadaptasi oleh mereka sih ya. Pasti sih, karena dia bisa dengar lagu itu di mana-mana, orang tuanya pun mungkin nyetel lagu itu, jadi akses terhadap lagu-lagu tersebut mereka juga lebih gampang gitu. Padahal lebih penting belajar tentang bintang, tentang bulan dulu daripada tentang gimana cara mutusin pacar. Iya setuju, benar. Jadi basicnya dulu aja gitu, baru nanti yang expert yang tema-tema yang lebih bervariasi. Ya, gitu sih. setuju. Oke. Joshua sendiri pengen dikenal sebagai apa sih? Sebagai aktor kah? Penyanyi kah? Atau komika kah? Karena di sini saya akan jawab, Joshua ingin dikenal sebagai pengendara yang baik. Oh iya. Satu sifat yang paling Jojo suka dari Clairin. Kalau autentik di Clay doang aku nggak tahu, karena aku nggak pernah pacaran sama semua cewek. Iya, setuju. Tapi kayaknya sih yang aku benar-benar bertahan sampai hari ini sama dia itu karena satu, dia nggak drama sih, udah itu aja. Tapi Joshua punya nggak keresahan selama berkendara? Keresahan selama berkendara? Oh, biasanya sih ini ya, biasanya kalau misalnya ada dari 2 jalur terus mau jadi satu gitu, Ah, iya. itu kan suka rebutan tuh.